kembali Yayasan Sunda Jati menggelar acara Festival Pasanggiri Jaipongan Kreasi dan Pameran Kuliner Nusantara di tahun 2026. Pasanggiri Jaipong Kreasi yang digelar di Jalan Ganda Wijaya Mall Kota Cimahi tersebut digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu mulai tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2026 mulai pukul 8 WIB sampai dengan pukul 17. 0 WIB bertempat di Jalan Ganda Wijaya Gedung Mall Kota Cimahi dengan kriteria tingkat SD, SMP, dan tingkat SMA serta dimeriahkan oleh grup kesenian Bajidor dari PHJM Grup pimpinan Isal Copo. Para tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut diantaranya Ketua DKKC Kota Cimahi, juga terlihat hadir DRS Raja M. Harahapse. MM sebagai Direktur Mal beserta jajarannya. Acara berjalan aman, tertib, dan lancar. Bertindak sebagai juri pada Festival Pasanggiri Jaipong Kreasi tersebut diantaranya Jakaria dari UPI Bandung dan Gesnida Yunita MSN dari ISBI Bandung. Puspa Citra Kemala sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Acara Pasanggiri Jaipong Kreasi dalam wawancaranya menyampaikan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Puspa Citra Kemala. Saya sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Pasanggiri Jaipong Kreasi dan Festival Kuliner Nusantara yang diadakan di Cimahi Mall pada tanggal 30 dan 31 Mei 2026. Lalu peserta kita saat ini mencapai 80 peserta dibagi ke dalam 4 kategori. Ada kategori SD, SMP, SMA, rampak anak, dan rampak remaja. Dan insya Allah pada puncak acara di tanggal 31 Mei-nya kita mau mengadakan acara hiburan Bajidoran gitu. Terus peserta hari ini kebanyakan mungkin sebetulnya sih ada yang di dalam kota Cimahi, ada perwakilan dari Kabupaten Bandung Barat, dari kota Bandung, bahkan ada yang di luar kota Bandung, ada dari Sukabumi, dari Karawang, dari Tasikmalaya, dan harapan saya atas diselenggarakannya kegiatan ini adalah apresiasi sebesar-besarnya terhadap generasi muda, terutama anak-anak, untuk tetap memelihara budaya, terutama seni tari Jaipongan. Saya juga ingin kenapa penyelenggaraannya ada di tempat yang umum, yang orang banyak berkunjung, supaya kita juga ingin mengedukasi kepada mereka semua bahwa nari Jaipong itu keren, bagus gitu ya. Jadi yuk anak-anak mulai sekarang, anak-anak muda terutama anak-anak yang masih suka, punya bakat menari, punya minat untuk menari, yuk belajar nari Jaipongan. Dan salah satunya juga mungkin kegiatan ini harapan saya adalah mengapresiasi anak-anak yang punya bakat menari, memberikan mereka ruang untuk berkreativitas, memberikan motivasi juga dan penyemangat supaya apa tuh
nanti datang lagi nih generasi-generasi penerusnya untuk terus memelihara budaya. Saya terima kasih banyak anak-anakku, semoga kalian mendapat kesan yang menyenangkan ketika mengikuti kegiatan Pasanggiri Sunda Jati. Kalian tuh sebetulnya anak-anak yang hebat. Kalian menyelesaikan tugas kalian di atas panggung, menari dengan selesai, itu adalah anak-anak yang keren dan tanggung jawab. Untuk masalah kalah dan menang, itu adalah pemenang karena mereka sudah berani tampil di depan banyak orang, sudah disiplin bangun pagi dan lain sebagainya. Itu buat saya sudah juara. Kalau kalah menang itu kembali lagi ke rezeki. Kalau yang kalah tetap semangat, kalau yang menang tetap rendah hati, tetap humble. Muncek Sunda manu eleh tong pundung nu menang teh tong adigum. Ketika saya mengundang hadir karena mungkin anak-anak itu senang ketika ditengokin, terus juga keduanya mungkin lebih mengapresiasi, memberikan fasilitas, membantu terhadap komunitas, baik event organize maupun organisasi yang bergerak di bidang budaya. Berikan kami fasilitas supaya kami bisa terus berkarya. Apalagi kita kan juga istilahnya kalau bikin kegiatan yang besar di Kota Cimahi, yang diuntungkan itu bukan hanya anak-anak, bukan kami sebagai event organizer, tapi juga UMKM gitu ya, akan ada pertumbuhan ekonomi di situ. Artinya dengan budaya kita mengajak orang untuk mau datang ke Cimahi gitu, berkunjung ke Cimahi, untuk jajan di Cimahi, untuk nginep di Cimahi. Artinya ada pertumbuhan ekonomi juga di situ. Selain kegiatan budaya, memperkenalkan Kota Cimahi lebih luas di Jawa Barat, dan ada kebanggaan bahwa Cimahi itu ramah terhadap anak-anak dan budaya. Ya, harapannya kita melahirkan bakat-bakat yang keren-keren dari anak-anak gitu ya. Terus juga anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang punya mental cinta terhadap budaya dan tetap melestarikan budaya gitu. Ya, itu aja sih sebetulnya kalau saya sederhana. Freddy Siswadi sebagai Ketua Yayasan Sunda Jati dalam wawancara eksklusifnya mengatakan sebagai berikut. Terima kasih untuk sekarang ini kami dari Ketua Yayasan Sunda Jati, kebetulan saya sendiri, Freddy Siswadi, mengucapkan selamat kepada para peserta Pasanggiri Jaipongan se-Jawa Barat. Mudah-mudahan budaya ini kita lestarikan supaya maju lebih ke depan. Siapa lagi kalau bukan kita, para pendukung pejuang seni ini. Bagi kami budaya ini harga mati. Jadi kedepannya kita selalu terus-menerus akan selalu maju tentang budaya ini. Makanya kami di sini Sunda Jati Amarta ini dengan judul NKRI Harga Mati, Budaya Harga Mati bagi kami. Insya Allah untuk kedepannya kita, untuk para peserta kita mendapatkan 1, 2, 3 mungkin kita dari sertifikat pembinaan maupun piagam atau piala di sini. Kita di sini secara transparan, tidak memilih atau siapapun, yang terbaik bagi kami ketika anak ini pentas di panggung ini menyelesaikan dengan tugasnya. Bagi kami sebetulnya mereka juara. Kenapa saya bilang juara? Karena mereka sudah melaksanakan dari awal sampai akhir selesai. Terima kasih banyak mensupport ya, intinya dari Disparabut. Terima kasih banyak, artinya pemerintah mensupport dari Disparabut maupun wali kota. Saya terima kasih banyak dengan kegiatan budaya ini. Terus DKKC pun selalu support. Terima kasih dengan adanya budaya ini. Dan di sini tempat Cimahi Mall ini kebetulan di sini ada direkturnya Pak Raja atau Pak Sodik memberikan yang luar biasa di tempat ini. Saya terima kasih dengan pengelola mall ini. Harapan saya ke depannya budaya jangan sampai mati. Budaya milik kita. Sebab Sunda ini dilahirkan oleh Jawa Barat, siapa lagi kalau bukan kita. Makanya Jawa Barat harus ingat yang namanya seni dan budaya.
Dari Kota Cimahi Cepi Hadas TV melaporkan.